kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, izin kami mewakili manajemen ITDC, Bapak Direksi kita, TDC, terus Managing Director Pak Bram Subiandoro, dengan tiang sendiri Pari Wijaya, Set Operation Head The Mandalika, tiang juga ditugaskan untuk tim tanah di Mandalika. Yang bertugas untuk tim tanah ini baru 2 bulan Bapak, menggantikan tim komisi yang sebelumnya Pak Joko. Syukur alhamdulillah kami dapat menerima dalam kita semua keadaan sehat walafiat. Dan tentunya kita mengetahui perkembangan dari The Mandalika dalam 3 tahun terakhir ini, dan nanti ke depannya kurang lebih sekitar 3 tahun lagi infrastruktur kita akan terbangun secara menyeluruh, dan tentunya siap kita untuk menuju tinggal lanas ke arah kemajuan. Nah, pada kesempatan ini izin yang menyampaikan agenda dari kunjungan Bapak-Bapak. Pertama akan kami terima di ruangan ini, ruangan Mandalika, dan kita akan lanjutkan nanti site visit ke sirkuit itu sendiri. Sebagai ucapan syukur kami ucapkan terima kasih, dan untuk waktu dan kesempatan kami persilahkan, nanti kami akan lanjutkan dengan paparan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama yang saya hormati beliau Pari Wijaya, Pak. Pari Wijaya. Kebetulan beliau ini yang didelegasikan langsung oleh Pak Bram selaku GM dan manajernya di TDC. Yang saya hormati rekan-rekan anggota DPD Kabupaten Lombok Tengah beserta sekretariat yang mendampingi kami. Alhamdulillah, tentu pertama seperti biasa dan tidak ada hentinya kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita rahmat, kesehatan, hidayah. Kedua, ya tentu selawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tentu sangat berterima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktu pada hari ini menyambut kami dengan baik, dengan penuh ramah tamah di dalam kunjungan kami selaku anggota DPD. Namun sebelum saya melanjutkan beberapa hal, Pari biar enak Pak Pari. Mungkin lebih fair kayaknya, biar kita ini anggap ini adalah silaturahmi kunjungan biasa. Tentu silaturahmi adalah menyambung hubungan persaudaraan di antara kita. Sebelum saya lanjutkan, barangkali perlu saya perkenalkan diri dulu Pak Pari, biar ya tak kenal maka kata saya. Mudah-mudahan setelah kita kenal karismatik saya, kan artinya ada hubungan lanjut antara pihak eksekutif, legislatif, dan nanti di tengah-tengahnya ada benangnya, di situ adalah ITDC, dan itu yang akan membangun wilayah kita. Saya ini Pak Pari, mohon maaf, Haji Lalu Sarjana. Tiang ini adalah salah satu pimpinan DPD Lombok Tengah dari 4 pimpinan. Kebetulan tadi juga sempat saya komunikasi bersama Ketua DPD Lombok Tengah, izin untuk mendampingi komisi dan dalam komisi gabungan tadi. Tapi lebih enak barangkali biar silaturahmi ini dalam hal kaitan dengan proses sejauh mana ini, maka saya persilakan kepada kawan-kawan untuk langsung memperkenalkan dirilah
biar lebih enak ya. Saya persilakan kepada di samping kiri saya, beliau adalah ketua komisi. Dah. Satu-satu ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua yang saya hormati, Pak Pak Rai dari perwakilan Mandalika Rekrut yang kami hormati, rekan-rekan. Nama saya adalah Lalu Sunting Mentas, ya. Dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan alhamdulillah kita dipercaya menjadi Ketua Komisi 1 di Kabupaten Tengah. Dan saya ini orang Pujut, Pak. Waduh, luar biasa. Mudah-mudahan ke depan ini kita harapkan bahwa ITDC dengan masyarakat sekitar khususnya Lombok Tengah ini, ya, kita akan saling membuka informasi antara eksekutif, legislatif dan pihak ITDC. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Ya. oh ya aja langsung. Yang sebelah kami adalah Pak Tohri SPD, Yang dirangkul Pak. juga dari fraksi Nasdem di Komisi 1 juga. Jadi beliau masih muda dan cukup ya, energik dia sebagai beliau juga sama-sama ya dekat-dekatnya Pujut juga. Yang sebelah lagi adalah Pak Syarifuddin SAG MPG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, beliau dari fraksi Golkar di Komisi 3, yaitu infrastruktur, Pak. Barangkali ada hubungannya dengan ITDC. Yang sebelah lagi adalah Bapak Dr. Agus Lalu Wiraksa MPD, ya, PSI. Beliau juga dari Pujut, fraksi Nasdem, dan beliau adalah mantan penguasa di Pujut. Sering yang dengar namanya. Juga dia ada di Komisi 3. Infrastruktur. Jadi hubungannya dengan ITDC juga. Infrastruktur. Sebelahnya lagi adalah Haji Lalu Sarbini, sarjana hukum. Ya. Beliau ada di fraksi Golkar dan di Komisi tiga, sama-sama juga. Jadi memang ini Komisi 1, yang Komisi 3 yang di sini, Pak. Yang sebelahnya lagi adalah Bapak Haji Al-Mukarram Haji Agam begitu ya. SAG beliau, karena beliau punya pondok pesantren yang cukup maju sekarang, dan dia di Komisi 3 juga. Dari fraksi PKB. Yang di sebelahnya lagi adalah Pak Muta Muhammad Umar Tarik, sarjana hukum, ya. Beliau ini pengusaha dia, pengusaha. Ya, mudah-mudahan nanti usahanya bisa juga diakomodir di KIK. Dia bos anyaman ketak itu dia. Ya, yang sudah go internasional dia, sampai ke Prancis juga. Yang sebelahnya lagi adalah Pak Mahruf, ya. Amin. SPD, Mahruf Amin SPD, ya. Dia adalah putra Pujut asli. Dia dari fraksi PKS, Komisi 3 juga. Yang sebelahnya lagi, yang sebelah Bapak itu adalah Pak Muhalid SE dia, ya. Jadi sarjana ekonomi beliau itu, dan usahanya dia juga punya perusahaan yang Traveling. ya, traveling. Jadi basicnya di situ, Pak. Yang sebelah lagi Pak Nasdem, bukan. Nah, kalau yang sebelah lagi itu Pak Zulpan SPP. Jadi beliau ini adalah yang punya kegiatan di bagian produksi hasil hutan. Jadi tinggi sekali produknya setiap tahun. Dia adalah dari partai Bulan Bintang PBB. PBB, yang juga di Komisi 3.
Nah, dia adalah pengusaha hutan penguasa hutan kita. Kalau Bapak nanti pesan kayu silakan di sana. ITDC juga mungkin bisa pesan. Yang sebelah sana lagi itu adalah Pak Muhammad Fauzi SIP, dia adalah staf dari sekretariat DPRD dan juga Pak Sadri juga satu dari Sekuan Lombok Tengah. Dan ini kami bawa wartawan juga di sini Pak. Ada dari media apa itu? Oh bukan, dari Humas Sekretariat. Tadi ada dari wartawan. Memang ada yang banyak mau ikut tadi, tapi juga. Barangkali itu Pak. Jadi inilah teman-teman kami dari tim 1 yang memang sudah beberapa lama punya keinginan untuk mau artinya berkunjung menyaksikan dari dekat seperti apa sebenarnya isu daripada KIK ini atau Mandalika Resort kemudian MotoGP dan pembangunan jalan bypass yang di sana. Jadi kita lewat sana tadi Pak. Demikian, terima kasih barangkali ini pengantar atau perkenalan dari kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kawan anggota. Tadi sudah diperkenalkan Pak. Itulah nama-nama teman-teman dan harapan ke depan ya. Mudah-mudahan suatu waktu mungkin kita ketemu di jalan sebagainya kan gitu. Kaitan dengan kunjungan kami, kita ini dialog biasa aja, biar kita lebih cantik, lebih enak. Karena memang mohon maaf, kami di DPD Kabupaten Lombok Tengah ini, kalau kita berbicara sedikit ke dalam kaitan dengan Mandalika, kaitan dengan event yang luar biasa, yang ini sangat mendunia, yaitu MotoGP. Karena pertama adalah kenapa ini bukan apa namanya kita fair saja ya, dan harapan kita ya sedikit terbuka lah nanti dari bahwa ini menjadi satu angan-angan kami sesungguhnya. Sudah beberapa bulan kami pimpinan merencanakan untuk mengajak kawan-kawan tidak berbicara hanya leading sektor, tetapi kita berbicara artinya kerja kolektif kita, kolektif kolegial yaitu anggota DPD Lombok Tengah. Ingin secara langsung silaturahmi ke Mandalika ini. Karena apa? Karena memang ada sedikit sesungguhnya sebelum kawan-kawan ya, ada sedikit rasa prihatin, rasa rasa kepedulian, ada juga rasa malu sesungguhnya terjadi pada diri kami bahwa ketika ini sudah proses 75% informasi, ada yang mengatakan 80%, ada yang mengatakan 60% dan sebagainya. Wajar saja kami mendapatkan informasi dari luar karena memang kami belum turun langsung kan seperti ini. Lalu yang kedua, Pendri, kaitan dengan kadang-kadang kami ini keciprat persoalan terus DPRD ini. Artinya kita menerima hearing, menerima demo kaitan dengan proses pembangunan GP ini, tapi sesungguhnya kami belum tahu sejauh mana sih persoalan-persoalan yang timbul yang terjadi di lokasi pembangunan MotoGP ini. Jadi sudah banyak sekali pengaduan dari kami dari masyarakat ke kantor kami kaitan dengan proses penyelesaian tanah yang masih belum terselesaikan. Kedua, ada juga masjid yang sudah dirobohkan belum dan sebagainya. Ada juga masyarakat yang terisolir dan sebagainya. Bahkan ada juga surat masuk dari pimpinan kepemimpinan DPRD dari salah satu pemilik tanah yang memang belum terselesaikan. Tetapi mungkin kalau ini wabil khusus nanti izin mungkin nanti kita akan mengundang dari pihak Bapak nanti untuk kita coba klarifikasi seperti apa. Sementara yang hadir nih Pak,
ini mayoritas dapil 8 wilayah bukan Pujut, dapil 8 itu ada Praia Barat Papardaya, ada Pujut, ada Praia Timur, ada kebetulan saya ini kan Praia Barat Papardaya, masuk dalam lingkaran kawasan Mandalika ini. Itu yang tadi. Belum lagi kami ketika pimpinan ditelepon oleh beberapa kawan kita DPD Kabupaten Kota yang mempertanyakan, yang ingin kunjungan kemari dan mempertanyakan proses dan sebagainya, kami tidak bisa jawab. Kan gitu kan? Kami tidak bisa jawab karena memang benar selama ini kami belum turun dan memang belum ada kontak dengan pihak ITDC. Harapan kami sekarang setelah kami turun, kita ngobrol bersama, kita bedah situasi dan kondisi ini seperti apa. Harapan kami artinya, karena saya melihat begini Pak, ITDC ini sekarang kaitan dengan MotoGP ini sudah betul-betul domain provinsi. Nah, sementara kami kabupaten kota ini, DPD kota ini, kabupaten kota ini yang memang benar-benar memiliki wilayah, tidak tahu persis seperti apa perkembangannya. Nah, harapan kita sekarang antara pihak eksekutif, legislatif itu ada ITDC. Ya, artinya kita ingin kerjasama yang baik, hubungan mitra tertinggi antara pemerintah daerah dengan eksekutif. Lalu di situ ada benang di tengahnya yaitu ITDC untuk menyambung silaturahmi ketiga ini. Kenapa? Karena terus terang kami lembaga DPD ini secara keseluruhan, kami anggota DPD ini sangat apresiasi, sangat mendukung kaitan proses ini, dan sangat saya berterima kasih apresiasi kepada pihak pusat, kan gitu. Tetapi untuk lebih memperlancar situasi dan kondisi, ya langkah baiknya nanti antara ITDC dengan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah, antara ITDC dengan kami lembaga politik yang ada di DPRD, nyambung komunikasi dengan baik. Sewaktu-waktu mungkin kami nanti ada anggota atau ketua komisi atau leading set atau kami pimpinan telepon, ya segeralah. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita bicarakan, kita bedahkan. Mungkin yang terakhir dari saya Pak, sebelum nanti teman-teman ada yang ini disampaikan, paling saya ini belum bedah secara langsung komunikasi dengan pihak pemerintah daerah kaitan dengan rekrutmen tenaga, kan itu rekrutmen tenaga, bahwa tenaga ini cukup besar dan direkrut, kan itu kan. Ya tentu apa yang saya sampaikan tadi, ketiga pihak pemerintah daerah eksekutif dengan ITDC sebagai Bapak ya sebagai badan usaha, mungkin nanti bisa kita bicara seperti apa agar ke depan kita Lombok Tengah ini semakin baik. Karena memang kembali saya katakan kami apresiasi, berterima kasih bahwa daerah kami dibangun. Tentunya nanti akan imbas positif kepada masyarakat, kepada kami semua. Kan itu intinya. Yang jelas harapan kami mudah-mudahan tidak ada persoalan. Apapun persoalan segera ditangani dan mari kita bedah bersama, kan itu intinya. Itu mungkin dari saya sementara. Silakan pada kawan-kawan, mungkin silakan kita ngobrol biasa apa yang perlu disampaikan kaitan dengan informasi-informasi yang di luar kaitan dengan persoalan yang ada di Lombok Tengah yang kaitan dengan ITDC ini. Ya, terima kasih. Silakan Pak Tohan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Oh, silakan. Izin. Hormati Pak Wijaya, rekan-rekan anggota dewan yang hadir pada pagi menjelang siang ini. Alhamdulillah, syukurillah, kebanyakan Tuhan Yang Maha Kuasa kita bisa berjumpa langsung dengan yang ada di depan kita, dan mudah-mudahan semua ini yang akan membantu kita semuanya. Dari saya yang hormati, sebelum saya sampaikan apa yang akan menjadi benak pemikiran kami selaku orang Kudus asli. Pertama, saya orang Kudus asli. Kedua, saya orang Kudus asli. Dan mohon maaf kalau saya akan sampaikan ini semuanya. Dan saya juga termasuk pelaku sejarah membebaskan tanah ini tahun 90.
Dari tahun 90 itu termasuk saya pelaku sejarah. Kawasan yang ada tempat kejadian ini saya yang bebaskan. Cuma yang jadi persoalannya sekarang, sebagaimana disampaikan oleh Pak Tadi, terlalu banyak persoalan-persoalan yang masuk, baik itu pengaduan, protes dan lain sebagainya, termasuk juga kegiatan kita yang ada pada saat penggusuran kemarin. Kami selaku wakil rakyat mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu selalu terima. Apa sih kerjaannya orang-orang daerah ini? Itulah kira-kira. Nah, dengan dasar inilah kita mohon izin untuk menyampaikan ini semuanya dari apa yang telah kami lakukan di lapangan, ya, yang kami berikan pencerahan atau pemahaman terhadap masyarakat. Karena itu juga kita ini kan menginginkan daerah kita ini maju. Jadi apapun persoalan mereka itu kita selalu mengerti dan selalu memberikan pencerahan yang baik. Namun tidak selamanya kita juga akan bisa meredam semua itu. Contoh kecil. Di kawasan ini mohon maaf, pada saat saya kemarin jadi camat baru bisa tergusur ini. Dan saya sendiri yang berdiri di tengah-tengah ini yang menggusur tempat ini. Ini tidak dikasih sebenarnya. Tapi saya buka data semuanya. Karena saya pegang datanya semua termasuk gambar yang besar. Nah, ini loh orang yang sudah ini yang sudah dari sini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kalaupun itu tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2016 itu kemarin 2017, maka ini akan diambil kembali oleh masyarakat. Ya kami mohon maaf, ancam dulu di pihak IBC, ancaman dalam arti bukan ancam untuk mengancam yang negatif, tapi hanya untuk mendorong. Kalau tidak dibangun dalam kurun waktu sekian tahun, ini sudah 27 tahun lebih, lagi 3 tahun. Kalau 30 tahun tidak bisa dibangun, maka ini akan menjadi tanah terlantar, mudah-mudahan ya. Sehingga dipercepat, alhamdulillah berjalan dengan lancar sehingga bisa pertama dibangun dalam masjid ini. Baru kita ke Pulman dan lain sebagainya itu bersama Pak JK, bersama dengan Pak SBY di Batu Kota 2012. Nah, kembali kepada persoalan yang sering masuk di kancah kita di DPR saat ini, jadi kaitan dengan persoalan lahan. Ada 3 macam yang saya klasifikasi dulu waktu saya jadi tim yang Korhiman tahun 2015-2016. Pertama ada yang sudah dibayar tapi salah bayar. Yang kedua sudah dibayar tapi baru bayar panjang. Yang ketiga tidak pernah dibayar sama sekali. Nah, alhamdulillah sekarang yang tidak pernah dibayar kan sudah selesai sekarang. Yang ada di kawasan kampung ujung. Nah, yang jadi persoalan sekarang yang salah bayar dengan yang tidak, yang pernah dibayar tapi salah bayar kemudian pernah dipanjang. Itu yang jadi persoalan. Nah, ini mohon harapan saya sekarang dengan kehadiran kali ini supaya persoalan itu segera dituntaskan. Sebelum Pak Jokowi datang, Pak Jokowi rencana tanggal 15 Oktober ini muncul. Itu informasi saya dapatkan dari pusat. Kemudian berikutnya terkait dengan infrastruktur yang ada. Ini kan banyak persoalan, termasuk juga kawasan pantai yang wilayah adat. Ini sering terjadi. Pantai Serending. Ini bagian ini. Oh, Pantai Batu. Senek. Oh, Senek. Pantai Senek ini kan jadi momok terus kita kan. Padahal kalau itu kita angkat jadi ikon wisata luar biasa sebenarnya. Orang-orang yang ada itu. Nah, ini yang sering kali kami dapat protes dari masyarakat yang dalam kata lain karena merasa mereka terusik lah kalau dia datang. Padahal kita kasih tahu mereka inilah milik bersama, silakan saja bergerak atau yang sebaik-baiknya bersama dengan pihak yang sehingga masyarakat kita kadang-kadang merasa diri jadi tamu di rumahnya sendiri. Kemudian yang berikut kaitan dengan tenaga kerja. Ini tenaga kerja, mohon maaf, selalu ke rumah orang-orang itu karena dia tahu kalau saatnya dari camat. Jadi ke Pak Camat saja kita bisa begitu. Jadi sampai hari ini saya dipanggil Pak Camat, walaupun sudah ada pengganti saya. Kenapa dulu pernah aku ngomong saya pada waktu ada acara Nuzulul Quran di Kecamatan Bujut terkait dengan tenaga kerja yang akan diserap oleh KET kali ini berjalan sampai 2.000 tenaga kerja. Ternyata apa yang terjadi saat ini katanya kami hanya jadi penonton semua ini. Nah ini jangan sampai nanti kalau ini sudah beroperasi
antisipasi harapan kita tenaga kerja lokal khususnya Lombok Tengah, NTB pada umumnya dan secara nasional, tapi tidak prioritaskan. Itu seringkali terjadi persoalan. Baik yang menyangkut tentang tenaga kerja, menyangkut tentang orang yang, apalagi ini ada bebas sistem yang dikerjakan saat ini. Itu bisa dihitung orang-orang kita yang bekerja. Ini. Sehingga mereka ini kita ada tempat tujuan harapannya untuk mengadu. Nah, kemudian yang terkait dengan kami ini terus terang, walaupun kami orang Pucuk, walaupun kami orang Dewan juga berkunjung di sini juga sepertinya asing. Ya kan? Asing juga, walaupun saya sudah besar di sini. Asing. Contoh kecil, tadi aja baru masuk aja sudah ditodong. Bayar. Apakah tidak ada program khusus? Harus bayar katanya. Kenapa? Bayar saya, Pak. Yang di mana? Bayar. Di Bayar pintu. kami. Nggak dikasih masuk kalau ada. Di pintu yang mana, Pak? Pintu pertama. Kita mau nonton saja akan sulit. Ini. Jadi Sehingga anak-anak yang ada di lapangan ini kadang-kadang Kami sudah Nggak banyak sih, tapi kan saya kalau ngomong, saya tinggal ngomong aja Pak. Karena anak-anak yang jadi itu ada orang-orang kami semua. Tinggal saya, tapi kan saya jaga image kita sebagai orang. Nah, sehingga kita juga tetap menghargai mereka. Namun harapan kita sekarang kepada Bapak, apa kamu tidak ada program khusus? Mohon maaf, kita tidak mau diistimewakan. Tapi nanti kan mereka semua juga kalau sebelumnya berjalan. Yang paling tidak ada kartu, apa istilahnya komputer nanti berkunjung. Jangan sampai nanti kita juga Oda Dewan juga akan diberikan sama. Tapi kita bukan berarti harus diistimewakan. Tapi paling tidak harus sekat apa istilahnya. Kemudian yang terakhir, harapan kami Pak, tenaga kerja penyelesaian kasus lahan ini mohon segera diselesaikan karena ini bom waktu Pak. Mohon maaf saya bukan ngancam, bukan apa istilahnya, bukan menggertak masyarakat selatan ini, mohon maaf, nekat. Itu yang Bapak harus catat itu. Nekatnya itu, karena namanya bunuh orang, masuk penjara, yang namanya sudah biasa. Nah nanti ketika mereka ini kalau sudah namanya nekat. umat, nekatnya itu sudah ada. Ini masyarakat nekat, tapi selagi masih kita bisa, mereka bisa. Nah sehingga dalam hal ini harapannya jangan sampai nanti mereka ini yang banyak yang terjadi seperti apa, jangan sampai nanti mereka juga tidak bisa jadi pelaku atau jadi tenaga kerja yang ada di kawasan ini. Kemudian yang terakhir, Ya, terakhir ini ini. banyak tulang masuk. Banyak terakhirnya ini. Ya, kaitan dengan kemarin saya dapat baca baik di koran maupun di medsos kerbau yang mati berbentuk seperti yang itu penyebabnya kita belum tahu sampai hari ini, tapi itu menimbulkan keresahan juga di kalangan masyarakat khususnya yang berada di seputar kawasan. Nah tentu kami sebagai wakilnya mereka, corong mereka tentu juga mengadu juga, tapi bukan berarti kita menerima itu semua dengan yang negatif, tetap kita positif thinking. Cuma tentu koordinasi yang baik ya bapak-bapak yang ada di kawasan ini. Dan salam kepada JM yang ada ini. Kebetulan saya juga banyak anak, sudah banyak pindah. Nah, bagaimanapun juga ini kita kerja bareng bersama. Bagaimana juga itu harus kita prioritaskan ini tenaga yang ada di Lombok Tengah bagian lain. Sesuai dengan kemampuannya. Ya, dia tidak bisa bersatu dan berdua di kan mungkin sesuai dengan kemampuannya. Ya, kita juga berharap pencarian kemarin sempat saya sampaikan supaya kita mempersiapkan diri terhadap SDM kita. Jangan sampai terjadi kayak di Sukabumi demo rame-rame setelah ditempatkan mereka tentang tenaga kerja. Nah, kita juga sudah semua desa yang 5 desa penyangga dulu saya suruh untuk mempersiapkan semua SDM yang ada supaya bisa jadi tenaga yang ada dibutuhkan di kawasan ini. Supaya jangan kita tidak kerja, tidak bisa apa-apa itu. baik. Jadi kali ini yang sementara. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sanagda lalu Rakse yang penuh antusias Polga menyampaikan, dan memang itulah keadaan situasi kita. Tapi banyak orang mengatakan kekhawatiran bahwa nanti kita akan menjadi tabung daerah sendiri kan itu. Sama dengan kayak tadi sudah disinggung, ketika dia plat 1, plat 2, plat 3 mungkin tidak perlu kita diminta kan gitu kan. Jadi kita memang merasa asing, tidak perlu kita diminta parkir dan sebagainya. Mungkin itu menjadi masukan Bapak, tetapi berharap kepada kawan-kawan yang lebih yang fokus apa kira-kira yang perlu dibedahkan itu kan. Jadi untuk lebih membersihkan waktu karena nanti kita akan juga turun ke lapangan ini kan.
Jadi mana yang poin-poin saja. Begitu Pak, betul? Oke. Dipersilakan dah. Wah. Kita berikan dulu mungkin penjelasan Ya. untuk progres sirkuit dari Oh, bisa. ya Bisa. supaya Atau nyambung, mungkin ada tambahan dari kawan? supaya nyambung dulu. Oh iya. Siap. Silakan. Ya. Siap. Terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih Ya, Pak Sadiana, Oke. Ketua Pimpinan Rombongan, beserta Pak Lalu Wiraksel. Terima kasih Pak, kami sering mendengar nama Bapak dan di dokumen-dokumen kami juga baca nama Bapak. Tentunya nanti yang akan jawab setelah paparan ini Pak. Ya, Sudah ya. yang catat ada 4 poin yang nanti yang akan tanggapi. Tiang izin kepada Bapak semua untuk melanjutkan paparan dari progres Mandalika. Nanti dari progres ini pasti akan ada kaitan langsung menjawab dari apa yang menjadi pertanyaan. Silakan Mas Putra, dilanjut Mas. Nah tentunya kita ITDC sangat senang sekali sinergitas semenjak ditetapkannya KEK Mandalika sebagai KEK tahun 2014. Niki ada kesatuan langkah antara ITDC